Oke guys, ketemu lagi. Jadi sekarang aku mau review Huawei P9. Ini adalah Huawei P9 mantan flagship dari Huawei ya guys ya. Jadi HP ini pertama kali rilis di tahun 2016. Dan juga HP ini yang pertama kali menggunakan setup kamera dari Leica guys. Jadi untuk kameranya ini dituning oleh Leica. Dan juga kalian bisa lihat untuk lensanya dia pakai 2 dan juga flashnya pakai 2 ya guys ya. Terus untuk bodinya di sini sudah full aluminium dengan cutting diamond di pinggirannya. Jadi untuk pinggirannya dia tampak mengkilat gitu guys. Untuk warnanya sendiri ini warna champagne gold ya guys ya. Dan juga di sini ada fingerprint di belakangnya. Jadi untuk desainnya ini benar-benar cakep banget guys. Kalian bisa lihat detailnya ini benar-benar dia desainnya menurutku yang paling bagus ya guys ya di Huawei. Terus untuk portnya di bagian bawah sini dia sudah menggunakan USB Type-C ya guys ya. Dan juga ada jack audio. Kebetulan unit yang aku beli ini unit second tapi kondisinya benar-benar perfect, terawat guys ya. Karena ini bekas orang yang kolektor. Terus ini aku mau kasih lihat untuk kamera depannya. Jadi untuk kamera depannya di sini sangat jernih guys. Jadi kameranya ini tampak seperti HDR gitu warnanya. Jadi dia tajam. Terus saturasinya bagus. Dan juga di sini sudah tersedia filter-filter dari Leica ya guys ya. Jadi filter retro yang ada di Leica itu sudah ada di HP ini guys. Jadi untuk ukuran HP 2016 ini sudah canggih ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri kamera depannya itu benar-benar bersih, jernih gitu guys. Terus ini untuk kamera belakangnya guys. Jadi kamera belakangnya seperti ini. Warnanya juga mirip aja dengan yang di kamera depannya. Terus juga tersedia filter color grading dari Leica-nya. Dan juga di sini sudah tersedia foto live guys. Bayangkan aja di tahun 2016 HP ini sudah menyediakan foto live. Sedangkan Infinix saja baru bisa keluarin foto live itu di tahun sekarang guys. Jadi menurutku ini sudah canggih ya fitur-fitur yang dibawanya pada tahun 2016 guys. Untuk settingannya seperti ini dia guys ya. Jadi untuk dual lensanya atau lensa keduanya itu bukan lensa ultrawide guys, melainkan lensa untuk bokeh. Jadi lensa keduanya ini lensa bokeh ya guys ya, bukan ultrawide. Kalian bisa lihat ini aku pencet, dia nggak berubah ya guys ya, nggak ultrawide gitu, nggak wide. Jadi di sini memang untuk khusus potret ya guys ya. Mungkin di tahun 2016 HP untuk ultrawide itu belum ada guys. Coba kalau kalian tahu, kalian boleh komen deh. Karena memang trennya di tahun 2016 itu dia memang dua lensnya itu buat bokeh atau potret guys. Terus di sini ada foto live juga sama seperti yang tadi aku bilang, dan juga ada efek retro dari Leica juga. Kalau kalian lihat ini warnanya, jadi dia warnanya itu memang kayak agak retro gitu ya guys ya untuk standar bawaannya, dan juga lebih saturasi. Nah, jadi di sini ada kayak color gradingnya itu seperti ini. Terus untuk animasi kameranya juga oke banget guys, dan juga HP-nya nggak terlalu lemot. Terus ini untuk detail warnanya kalau kalian lihat di sini bagus ya guys ya. Jadi untuk HP ini bisa dibilang di tahun 2016 itu cukup oke banget guys. Apalagi ini kan termasuk seri flagshipnya Huawei gitu. Kalian bisa nilai sendiri dari viewfinder ini, kalian bisa lihat. Nih, jadi seperti ini ya guys ya. Kalau misalnya sudah dijepret, dia hasilnya sama aja dengan viewfinder sebelum dijepret gitu. Jadi ya aku bilang oke banget sih guys. Kalau kalian misalnya dapat unit yang bagus kayak gini, beruntung banget sih ini, karena kolektor item banget. Jadi kalian bisa simpan, atau bisa kalian pakai untuk WA juga, HP kedua gitu. Masih bisa guys, masih oke kok. Terus untuk aplikasi beberapa memang kayak YouTube itu dia nggak support ya guys ya. YouTube yang versi terbaru tapi masih bisa diakalin pakai YouTube Fanchat. Untuk WA masih bisa running jalan, nggak ada masalah. Jadi so far kendalanya cuma di YouTube aja sih guys selama ini. Kalau YouTube bisa pakai browser Google Chrome, atau kalau kalian mau pakai aplikasi bisa pakai YouTube Fanchat juga, APK-nya download terpisah di tempat lain gitu. Jadi untuk aplikasi ya paling itu aja sih guys. So far sih masih oke banget dipakai, masih nyaman. Terus untuk performa kalian bisa lihat ya. Jadi performanya ini aku coba nanti untuk multitasking, kita buka beberapa aplikasi, terus kita klik recent app-nya apakah dia te-close. Biasanya kan kalau Android itu dia bisa aplikasinya itu tuh ketutup sendiri gitu guys. Tapi di HP ini dia enggak guys. Jadi di sini manajemen RAM-nya juga bagus di OS-nya ini.
Terus untuk layarnya sendiri walaupun bezelnya di sini atas bawah agak tebal, tapi warnanya bagus ya guys ya. Jadi ini layarnya IPS dengan ketajamannya itu juga udah bagus banget. Jadi kalau kalian lihat dari samping kanan kiri itu oke banget. Jadi nggak ada masalah lah untuk layarnya walaupun bezelnya tebal gitu. Jadi untuk speknya seperti ini ya guys ya. Di sini pakai MUI, masih original bawaan Huawei semua. Kalian bisa lihat ini IMEI-nya 2, berarti dual SIM HP-nya, dan juga ini unit resmi Indo dulunya guys. Jadi seperti itu. Untuk IMEI-nya sendiri pun aman, sinyal aman, gak ada masalah sama sekali. Jadi ya ini unitnya bagus banget guys, beneran. Kalau kalian bisa nemu atau bisa dapat unit kayak gini itu beruntung banget sih. Terus ini untuk tes fingerprintnya ya guys ya. Jadi untuk fingerprintnya di sini ada di belakang. Kita coba langsung aja. Jadi untuk fingerprintnya sendiri ini cukup cepat guys. Beneran dah sama aja deh kayak fingerprint yang ada di dalam layarnya Infinix. Jadi untuk kecepatannya itu sama aja guys. Udah oke banget lah pokoknya. Walaupun dia fingerprintnya belum di dalam layar ya guys ya. Jadi fingerprintnya masih di body, di luar, di belakang gini. Terus untuk HP-nya genggamannya juga enak banget. Pokoknya feel-nya solid banget. Bener-bener berasa pegang HP mahal gitu guys. Karena memang bekas flagship gitu kan. Jadi terasa dia premiumnya gitu. Ini kalian bisa lihat untuk ukuran jelasnya ya guys ya. Jadi ini aku genggam kayak gini. Untuk HP-nya sih ini terasanya compact ya guys ya. Jadi ini HP compact banget. Merasa kayak kalian pegang iPhone 11 Pro gitu. Kecilnya segitulah guys. Jadi berasa kayak varian Pro dari iPhone aja. Terus untuk baterainya sendiri ini aku cukup kagum ya guys ya. Baterainya ini awet-awet banget guys. Walaupun ini HP sudah keluaran lama dan juga belum pernah diservis, belum pernah ganti spare part baterainya. Tapi ini baterainya awet banget guys. Mungkin karena OS dari MUI-nya sendiri, manajemennya itu bagus banget ya guys yang ngelola baterainya. Jadi di sini satu kali cas itu aku pakai bisa 1,5 hari guys. Bayangkan aja SOT-nya itu lebih dari 7 loh. Karena pemakaiannya juga untuk HP kedua ya, sekali lagi ya guys ya, bukan HP utama. Tapi ini HP aku bilang awet banget guys. Terus untuk scroll sendiri kalian bisa lihat ini dia smooth, nggak ada kendala sama sekali guys. Smooth banget. Jadi memang OS-nya aku bilang sih HP-HP yang dulu OS-nya itu bagus banget guys ya. Dan juga build quality, terus kualitas layarnya sendiri itu bagus guys. Nah ini kalau buka TikTok kalian bisa lihat. Ini kenapa aku pakai TikTok Lite, karena memorinya cuma 32 GB ya guys ya. Jadi ini perlu ditambah micro SD dulu. Jadi sementara aku untuk nyoba aja pakai TikTok Lite karena sama aja sih. Terus untuk speakernya sendiri ini bagus banget guys. Walaupun dia belum stereo tapi kualitas speakernya itu benar-benar kayak nyebar ke belakang bodinya gitu. Jadi speakernya itu bulat, padat, mantap gitulah. Pokoknya ini HP nggak tahu kenapa aku bilang bagus semua karena memang bagus guys. Aku cukup kagum gitu ketimbang aku beli kayak HP Infinix gitu ya, atau kita bandingkan dengan HP 2 jutaan yang keluaran sekarang itu walaupun mesinnya kenceng-kenceng, tapi untuk build quality dibandingkan HP flagship seri zaman dulu itu memang jauh guys. Jadi bisa dibilang seperti itu ya guys ya, bukan saya ini membagus-baguskan gitu. Tapi emang kenyataannya bagus guys. Nih kalau kalian mau lihat multitaskingnya, ini aku buka beberapa aplikasi yang running di background ya guys ya. Biasanya kan kalau Android itu dia bakal ketutup atau tak-close sendiri. Jadi di sini masih jalan guys. Kalau dibuka dia nggak akan tak-close gitu. Kalian bisa lihat ini. Nih, dia tetap balik masih di tempat yang awal kita buka tadi. Nih, kalau kita buka TikTok masih sama. Jadi bagus guys. Mungkin karena HP zaman dulu itu pengembangannya itu benar-benar sempurna ya kalau dibilang ya. Nggak kayak HP sekarang yang asal jadi jual gitu. Jadi kalau zaman dulu itu semua kualitasnya itu dipikirkan guys. Mulai dari QC-nya, OS-nya, segala macam spare part yang ada di HP-nya ini. Kualitasnya itu benar-benar pol gitu, yang paling bagus. Jadi mungkin sampai sini aja ya guys ya review untuk hands-on-nya. Mungkin nanti aku bakal review detail lagi. Jadi mungkin sampai sini aja videonya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka dengan video ini ya guys ya. Jadi tolong bantu juga support channel saya agar bisa berkembang lebih bagus lagi guys. Mungkin seperti itu, kalau ada kurang-kurang mohon dimaafkan. Thank you buat kalian semua.